anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Ayo Mufida, pimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, Ibu coba absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nur Olivia. Apa keterangan Olivia? Izin. Izin. Terus ada lagi? Andi. Andi kenapa? Sakit. Andi sakit. Oh, jangan lupa nanti dijenguk ya. Terus siapa lagi? Agung. Agung kenapa? Alfa. Agung Alfa. Terus? Arika. Loh, kok banyak banget yang nggak masuk? Arika kenapa? Alfa. Alfa juga. Sudah ya, yaudah semoga Ulfa sama Nisa bisa tambah rajin, jangan mengikuti seperti mereka yang Alfa itu. Nah, hari ini udah siap kan mau belajar? Siap. Tetap semangat kan? Tetap semangat. Kita coba tes semangatnya ya. Kita tepuk semangat, masih ingat? Sih. Oke, kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, masih semangat ya murid-murid Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian dan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Ada yang tahu nggak pesawat sederhana itu apa? Aku, Bu. Nisa, apa pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, bisa. Ada lagi? Ulfa tahu nggak? Tahu? Apa? Sama. Oh, sama. Ya, jawabannya sudah bagus. Nah, di sini Ibu akan coba jelaskan. Pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari pesawat sederhana ini. Salah satunya yaitu keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis yang dihasilkan dari pesawat sederhana ini berbeda-beda. Nah, di sini ada juga jenis-jenis dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada tuas atau pengungkit, yang kedua itu ada bidang miring, yang ketiga itu ada katrol, dan yang keempat ada roda berporos. Nah, pertama Ibu akan jelaskan masalah tuas atau pengungkit dulu ya. Nah, yang pertama tuas atau pengungkit. Prinsip kerja tuas atau pengungkit adalah memperbesar gaya. Nah, di sini juga terdapat 3 titik. Nah, yang pertama itu ada titik beban, ada titik tumpu, dan titik kuasa. Nah, beban merupakan berat benda, sedangkan titik tumpu itu merupakan bertumpunya suatu gaya. Nah, gaya yang bekerja pada tuas itu disebut dengan titik kuasa. Nah, berdasarkan posisi kedudukannya, tuas atau pengungkit ini dibagi menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan juga tuas golongan ketiga. Nah, di sini kita akan membahas masalah tuas golongan pertama. Pada tuas golongan pertama ini ya anak-anak, kedudukan titik tumpu itu terletak di tengah-tengah di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, di sini contoh yang Ibu ambil pada tuas golongan pertama ini ada yang tahu ini apa? Gunting. Nah, betul sekali. Nah, mengapa ini disebut sebagai tuas golongan pertama? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jelasin ya. Mengapa gunting ini contoh dari tuas golongan pertama? Karena titik tumpu gunting ini berada di tengah. Kemudian titik bebannya, nah titik bebannya itu ada di sini. Ini adalah titik beban di mana benda itu ditaruh. Nah, sedangkan alat pemegang ini disebut dengan titik kuasa. Paham? Nah, ada yang tahu nggak kenapa gunting ini salah satu dari pesawat sederhana? Karena dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, benar banget. Nah, gunting ini dapat memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya,
kita dapat menggunting kertas dengan rapi. Kalau kita tidak menggunakan gunting, belum tentu kan kita dapat memotong kertas dengan rapi, betul? Nah, pintar sekali. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke tuas golongan kedua ya anak-anak. Nah, pada tuas golongan kedua, lihat sini. Pada tuas golongan kedua ini, kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, di sini contoh yang Ibu ambil itu alat pemotong kertas. Nah, mengapa alat pemotong kertas? Karena titik tumpu alat pemotong kertas ini terletak di antara beban dan titik kuasa itu. Nah, titik tumpunya terletak pada bagian yang digunakan untuk meletakkan kertas yang akan dibolongi. Nah, ini di sini, ini adalah titik tumpu. Pintar. Kemudian titik bebannya terletak pada di tengah-tengah. Nah, terletak di tengah-tengah itu di sini. Nah, ini adalah titik beban. Kemudian titik kuasanya terletak di ujung pembolong kertasnya ini. Tempat di mana kita menekan itu adalah titik kuasa. Nah, paham? Paham. Nah, oke. Kalau sudah paham, kemudian selanjutnya ada tuas golongan ketiga. Pada tuas golongan ketiga ini, kedudukan titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, contoh dari tuas golongan ketiga ini ada banyak. Ada skop, ada strapless, dan lain-lain. Tapi di sini Ibu menggunakan strapless. Nah, ada yang tahu nggak sih strapless ini kegunaannya untuk apa? Untuk merekatkan kertas. Nah, pintar. Selain merekatkan kertas, untuk merekatkan apa lagi? Merekatkan kotak kue. Iya, banyak ya untuk merekatkan kertas, merekatkan kotak kue. Pintar banget. Nah, di sini titik tumpu pada strapless terletak di ujung strapless. Nah, ini disebut dengan titik tumpu. Kemudian titik kuasanya itu terletak pada permukaan yang kita tekan. Ini adalah titik kuasa. Nah, kemudian titik beban terletak pada bagian di mana kita menaruh kertas nih. Kita coba ambil kertas. Mana ya kertas? Nah, ini kita coba ambil kertas, kita buka straplessnya. Nah, ini adalah titik beban. Titik beban di mana kita menaruh kertas atau beban tersebut. Oke, paham? Paham. Nah, dengan adanya alat strapless ini kita dapat merekatkan kertas 1-20 lembar dalam satu tekanan gini. Sangat membantu, bukan? Iya. Nah, inilah mengapa strapless juga termasuk ke dalam contoh dari pesawat sederhana, yaitu fungsinya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian jenis selanjutnya ada bidang miring. Nah, prinsip kerja dari bidang miring ini juga kita dapat temukan pada perkakas ya biasanya. Contoh dari bidang miring ini ada obeng, ada kapak, ada pisau, dan ada skrup. Tapi Ibu di sini ngambil contohnya yaitu pisau. Nah, pisau ini digunakan untuk memotong suatu benda. Biasanya pisau digunakan untuk memotong apa aja sih? Buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, pintar. Nah, pisau ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau. Ini disebut bilah pisau atau gagangan yang biasa kita pegang. Kemudian, nah, pisau ini adalah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Biasanya benda apa aja sih yang dipotong menggunakan pisau? Coba Nisa. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Maida? Bawang dan cabai. Nah, pinter. Bawang dan cabai ya bisa dipotong pakai pisau. Nah, pisau ini terdiri dari dua bagian utama yaitu bilah pisau dan gagang atau pegangan pisau. Bilah pisau itu yang mana? Ini disebut bilah pisau, biasanya terbuat dari logam yang pipih. Dan ujung bilah pisau ini disebut dengan mata pisau. Nah, titik kuasa pada pisau ini terletak di ujung pisau, tepatnya yang biasa kita pegang saat menggunakannya. Ini disebut dengan titik kuasa, sedangkan letak bidang miringnya yaitu pada bilah pisau ini. Nah, kenapa sih pisau ini kita sebut sebagai pesawat sederhana? Karena memudahkan pekerjaan manusia. Pinter. Contohnya tadi ya, dapat memotong sayuran, dapat memotong buah-buahan.
kalau kita tidak menggunakan pisau, nah misalkan kita menggunakan sendok, hasil dari potongan buah-buahan tersebut akan serapi menggunakan pisau tidak? Tidak. Akan secepat saat kita menggunakan pisau? Enggak. Nah, itulah mengapa pisau ini termasuk contoh dari pisau sederhana. Nah, pada jenis bidang miring, sangat membantu ya pada pekerjaan manusia. Kemudian selanjutnya ada katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai yang dapat menghubungkannya. Nah, katrol ini terbagi menjadi 3. Ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk. Nah, yang pertama ini ada katrol tetap. Nah, bisa dilihat ya di sini gambarnya di laptop Ibu. Karena kalau Ibu bawa benda aslinya nggak mungkin kan. Nah, katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat kita gunakan. Nah, di sini contoh yang Ibu ambil. Coba Meida tahu nggak Meida ini gambar apa Meida? Gambar itu Gambar mau menyuci, ini gambar timbaan. Nah, mengapa gambar timbaan? Karena timbaan ini juga termasuk dari katrol, yaitu katrol tetap. Kenapa disebut katrol tetap? Karena posisinya tidak akan berpindah. Nah, katrol ini adalah roda yang dilewati tali di mana ujung satunya untuk menarik dan ujung satunya adalah letak beban. Nah, ini adalah katrol di mana lintasan tali ini berada. Kemudian di sini ada 2 tali, bagian 1 dan bagian 2. Ini bagian 1 ini adalah bagiannya ini adalah titik beban. Ini adalah beban ember, di mana ember ini akan diisi air nantinya. Kemudian tali yang satu ini adalah untuk menarik atau biasa dengan kita sebut titik kuasa. Nah, hal ini juga dapat memudahkan pekerjaan manusia, bukan? Iya. Nah, betul sekali. Mungkin pada saat ini kita sering menggunakan sanyo atau mesin sanyo. Itu lebih cepat kan ya kita mengambil airnya. Tapi pada saat zaman dahulu, katrol atau timbaan air ini sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan pada saat itu, karena pada saat itu belum ada yang namanya sanyo dan lain-lain. Nah, jadi katrol ini termasuk pesawat sederhana karena dia dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian yang kedua ada katrol bebas. Nah, katrol bebas ini kedudukan atau posisi katrolnya berubah-ubah. Terus biasanya katrol bebas ini tidak dipasang biasanya katrol bebas ini dipasangnya di tempat tertentu. Contohnya itu kayak flying fox. Arika pernah main outbound? Pernah? Kalian tahu flying fox? Nah, gimana tali digantung di atas, kemudian kita sebagai manusia itu adalah yang kalau kita biasa main flying fox itu, nah kita manusianya itu adalah titik bebannya. Kalian tahu ya? Kemudian selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, ini jenis katrol yang ketiga. Katrol majemuk ini merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, contoh yang Ibu ambil di sini adalah, ini tahu nggak gambar apa? Ini gambar mesin sumur bor. Nah, mengapa mesin sumur bor ini merupakan contoh dari katrol majemuk? Karena di dalam mesin ini terdapat lebih dari 1 katrol. Nah, itulah mengapa sumur bor juga disebut sebagai contoh dari katrol majemuk, karena di dalam mesinnya terdapat lebih dari 1 katrol yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan manusia, yaitu menggali sumur. Nah, pinter, menggali sumur yang kedalamannya bisa lebih dari 60 meter. Kemudian materi yang terakhir ada roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Nah, di sini contoh yang Ibu ambil ada roda sepeda. Kenapa Ibu mengambil roda sepeda motor? Karena roda sepeda motor ini berputar sesuai dengan porosnya. Nah, semakin besar roda ini, maka semakin banyak jarak yang dapat dilewati. Sedangkan semakin cepat roda berputar, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, atau semakin singkat waktu yang dibutuhkan ketika kita menggunakan sepeda motor ini. Bagaimana? Sudah paham? Paham. Nah, inilah materi pesawat sederhana yang dapat Ibu sampaikan. Kalian benar-benar paham nih? Paham. Nah, kalau kalian memang benar-benar paham, coba Ibu mau mengulas ya. Coba Ibu mau tanya, gunting ini
contoh dari tuas golongan berapa? Golongan 1. Golongan ke-1. Kenapa Nisa? Kenapa gunting disebut sebagai tuas golongan ke-1? Karena titik tumpunya ada di tengah. Titik tumpunya ada di tengah? Iya. Nah, betul sekali. Nisa sudah paham ya. Kemudian Ibu mau tanya nih. Strapless. Strapless ini contoh dari tuas golongan keberapa ya? Ketiga. Nah, pinter Nisa. Mengapa disebut dengan tuas ini contoh dari golongan ketiga? Strapless ini. Karena Titik tumpunya di mana? di ujung. Karena titik tumpunya berada di ujung, kemudian titik kuasanya berada di Depan. titik kuasanya berada di sini, di mana tempat kita menekan. Ini adalah titik kuasa, dan titik bebannya berada di tempat kita menaruh Kertas. Nah, pintar. Sudah paham ya semuanya? Sudah. Pintar. Maida paham? Maida nanti kalau masuk jangan telat ya. Nah, mungkin ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih baik, lebih fokus. Semoga juga pembelajaran pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi kita semua. Oke? Oke. Mungkin hanya ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Oh iya, sebelum kita menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Ayo Mufidah, pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.